قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. شتانا بين من يستدل به أو يستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang begitu luas dan besar, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat bisa berkumpul di sini. Kemarin kita membahas masalah kalam yang umur 27. Sekarang ini kita membahas kalam Ibnu Athaillah dalam kitab Syarah Al-Hikam, yaitu yang 28. Adapun artinya di sini jahidin jauh sekali. Orang yang mencari dalil yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang berdalil untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi melewati bermacam-macam cara. Yang satu adalah orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan perkara kepadanya, yang sehingga min wujudihi aslihi, mendapatkan aslinya tanpa berusaha, langsung dapat intinya telah. Adapun yang orang mencari dalil dengan cara bersusah payah, bermujahadah, ini kadang-kadang kada sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapanlah Allah Subhanahu wa ta'ala itu gaib, sehingga seseorang tersebut mencari dalil terus. Dan sesungguhnya orang yang mencari dalil tersebut adalah ba'da hatta takunu al-asaru hiya allati tuwasilu ilaihi, sehingga yang dia temukan hanyalah asarnya saja ataupun bekasnya saja, akan tetapi kada ketemu intinya. Jadi maksudnya kayak ini, seorang hamba ini dituntut yang pertama ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengetahui cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah adab istiadat untuk berhadapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara hamba ini itu terbagi dua golongan. Mujahidin di sini nih. Golongan yang pertama adalah orang yang termulia, yang di atas. Yang di atas ini maksudnya orang yang jajab. Nah, jajab doanya langsung dilajari oleh Tuhan, langsung dilajari, dibina, kemudian akhirnya bisa terbuka namanya hijab hati.
Ini orang golongan yang pertama. Nah, golongan pertama ini pun terbagi-bagi dua kina. Ada orang yang muqarrabin, para lawan Tuhan. Ada orang yang shadiqin, yaitu orang yang bujur-bujur parah lagi. Nah, kalau orang muqarrab ini karena Allah Ta'ala, tapi kadang-kadang bisa sakit hati juga, masih parotis di dalam hati. Ada 100%. Padahal sudah tahu, tauhidnya sudah paham, ilmunya sudah paham bahwa la fa'ilun illallah, kada ada yang bergawi di muka bumi ini kecuali gawian Tuhan. Tahu aja sudah. Akan tetapi kenapa hati kadang-kadang takutan, hati kadang-kadang masih ragu-ragu, masih takutan dan makhluk. Tahu ujar Imam Al-Ghazali mengatakan, tahu orang mati itu kada berfungsi. Tapi kalau disuruh mengguringi orang mati seorangan, ada mati. Kenapa? Karena tabiat watak manusia adalah ketakutan. Tahu bahwa orang mati itu kada berfungsi, tapi gara-gara watak akal masih berfungsi, akal alami, maka ibaratnya orang tersebut disebut adalah yakin atau pangkat orang awam. Kayak kita nih, orang awam tuh. Walaupun tahu ilmunya ketuhanan, tapi kalau masih hati takutan, kemudian hati masih ragu-ragu, hati masih apalagi itu suka bersedih, duka, apabila ada masalah kusam, bahasa Banjar, itu menunjukkan bahwa kita ini orang awam. Walaupun ilmu, jangankan orang awam, orang yang muqarrabin sudah pernah naik ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah naik sudah deh, sampai sudah pernah wasil sudah, tetapi pangkatnya ini masih rendahan, tetap juga duka. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, imamnya nak ada duka yang sedikit adalah Abu Bakar. Itu orang yang ada duka. Abu Bakar radhiyallahu anhum, walau bagaimanapun susahnya, hidin kada mau menampakkan susahnya, dan hidin berkorban 100%. Nah, apapun yang dari Nabi, kada berpikir dahulu, hidin pasti membenarkan yang datang daripada Nabi. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, kalau seandainya kalian hendak tahu lawan orang-orang yang mati mayat berjalan, maka lihatlah Abu Bakar. Abu Bakar itu walaupun hidup tapi bagaikan mayat yang mati. Arti kata orang itu sudah tawakalnya berserah diri 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tawakal. Nah, kembali lagi pada kalam inilah mujahidin. Jadi seseorang tersebut dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang itu ada terbagi dua. Yang pertama adalah orang yang jajab tadi. Jajab ini macam-macam lain. Ada orang yang normal aja, tetapi ruhnya dinaikkan, dilecilik ke atas. Akhirnya pandai segala macam-macam ilmu ketuhanan ataupun ilmu-ilmu yang lain, padahal kadang pernah berguru. Ditakuni, dia belajar di mana?
harap benar tentang ilmu ketuhanan dan ilmu roh. Maka Sidin menjawab, aku pun kada tahu, tapi tiba-tiba paham. Kadang-kadang Hidin paham dan kadang-kadang Hidin pun merasa dilajari orang. Nah melajari tadi Allah Ta'ala akan tetapi diwakilkan kepada nan di bawahan Hidin. Contohnya bisa Jibril datang pada Hidin, bisa Nabi yang datang lawan Hidin, bisa wali yang datang lawan Hidin. Ini hakikatnya Allah Ta'ala yang melajari, tetapi majharnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melajari, yaitu diturunkanlah yang namanya arwahul muqaddasiyah, roh-roh yang suci. Itu adalah orang yang jajat. Dan kebiasaan orang yang jajat ini bisa ditarik langsung, itu biasanya karena ada usaha dahulu, berusaha dulu, beramal dahulu, menuntut dahulu kan. Akhirnya karena cocok aja ya Allah Ta'ala ini, pantas, akhirnya langsung ditarik dahulu. Kalau jajak itu artinya apa? Kalau orang tuh hendak begawi di kepresidenan misalnya kan, tanpa melewati jenjang-jenjang karir, kadang menjajaki itu orangnya jajak. Nah, langsung ibaratnya orang pun langsung jadi menteri. Nah, silakan coba. Nah, kadang melewati jadi camat dulu, bagi di kecamatan atau di kabupaten atau di provinsi, gubernur, kadang melewati dulu. Langsung saja dari kampung diangkat jadi menteri. Nah itu dah, itu jajak orangnya. Itu jajak dah. Makanya jadi jauh benar pangkat orang jajak lawan orang yang salik tadi. Nah yang kedua adalah seorang hamba adalah salik karena menuntut terus, mengupati terus, beramal terus, mujahadah, riyadah, mundur merak, tapi belum sampai-sampai. Tapi Jahidin bisa-bisa orang yang jajak ini disebabkan oleh salik juga, berusaha juga. Nah, itu jawab benar Jahidin. Satani jawab benar. Aduh ya, bisa jawaban aduh sangat. Hijau antara orang yang sudah jajak dan orang yang salik. Nah, kita nih bang, salikkah atau jajak kah? Nah, kada tahu kita. Ujar ulama, jangan-jangan kita nih kada tahu antara jajak lawan salik, dan masuk salik pun belum juga. Karena ilmunya kada ada. Ilmunya belum basic. Makanya menuntut ilmu sangat penting benar. Ya, jadi kita ini kabarnya dijajak atau disalik kerja. Wa banu adam bi awali nasaihim wa mabda'u khalqatihim wa khurujihim min butuni ummahatihim mausumuna bil jahli wa adamul ilmi. Jadi mujahidin di sini. Nah, setiap anak Adam nih, lahir ke muka bumi ini, keluar daripada perut ibunya, itu ditandai dengan kebodohan aslinya. Kada besi ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a summa Allah Ta'ala ikhtasa ba'dahum bi khususiyati inayatihi wa ikhtirahim min ahlihi liwariyatihi. Ujar Allah Ta'ala, aku mengeluarkan dari perut ibu awalnya adalah kada tahu
hamba tadi dah. Hendak diapakan kada tahu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih menghususkan ada orang tu bagian nang ibadah salik ataupun orang tersebut termasuk sudah jajan. Jadi kita kada kawa apa ngarannya mengarasi hendak jadi jajan kada boleh karena sudah takdirnya. Wa ma jaka illa li husul ilmi alladhi tadmanuhu qawlu ta'ala wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah alladhi yuhaqqiqu lahum an-nisbata wa yujabu lahum az-zulfa wal ghurbata al-musaru ila dhalika biqaulihi ta'ala la'allakum tashkurun. Nah, jadi di sini tujuan daripada seseorang tersebut baik daripada jajab ataupun salik tidak ada tujuan kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Supaya takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan itu mujahidin perlunya adalah ilmu. Untuk mendapatkan ilmu juga awalnya. Nah, kita kada tahu misalnya seseorang tersebut sudah jajab amal kada bingung. Maka perlulah ibunya baca takon lawan tuan guru ataupun alim daripada tentang ilmu jajab tersebut. Atau suluk misalnya, suluk, maka harus mencari ilmunya juga tentang suluk tersebut. La'allakum tashkurun. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ala qisma ini muridina wa murdina wa insyita qulta mahjubin wa saikin. Nah, jadi dua perkara yaitu mahjub, jajab tadi, wasarikin yaitu orang yang berusaha. Wa kilahuma muradun wa mahjubun ala tahqiq. Qala Allah Ta'ala Allah yastabi ilahi man yasha wa yahdi ilahi man yunib. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki memilih untuk menjadi jajab dan Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan petunjuk kepada seorang saleh. Fal muridu as-saliquna ila Allah Ta'ala fi hali sulukihim mahjubun an rabbihim bi ru'yatil aghyar. Nah, kalau orang tuh masih salik kan, yaitu berusaha, seorang pernah berusaha taubat, berusaha ibadah, berusaha berzikir. Ini keadaan orang tersebut masih terdinding dengan Allah SWT, masih terdinding. Makanya jatuhan guru kan, jangan sampai amalan itu tujuan ibadah, jangan menjadi Tuhan. Nah, karena apa? Itu masih perjalanan. Jadi jangan puas di ilmu, jangan puas beramal, bahwa sesungguhnya itu mahjubun, masih dinding ataupun jalan itu masih fajar. Kalau untuk sampai di ilmu ataupun amal saja, itu berarti orang tersebut berandak di dinding masih belum berjalan, masih terpagar daripada ilmu, masih terpagar dengan amalan. Makanya ulama sholat kah, ibadah yang lain kah, kalau beribadah itu kalau bisa kita ikhlas. Mujahidin kayak apa ikhlas? Ikhlas itu artinya bertauhid bahwa diri kita yang ada ini maupun amal kita yang bisa bergeraknya lain diri kita.
la fa'ilun illallah. Itu diusahakan, Pak. Maka itulah la ta'il ikhlas. Tapi ikhlas berusaha, usaha hamba. Nah, maka ketika kita mulai beramal, kita nafiakan diri kita, kita tiadakan diri kita, itu ikhlas. Apabila merasa diriku yang harap, diriku yang alim, diriku yang beramal, diriku yang soleh, itu adalah orang terbimbing masih dengan dirinya, yang disebut oleh ulama itulah namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau kita tuh mengamal jimi terus menerus beramal dalam posisi bahwa diri kita ini adalah mahalul amal, yaitu tempat Allah Subhanahu wa taala bertajalli. Nah, jadi diri kita ini ibaratnya tempatnya saja, wadahnya saja. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala wadah. Nah, wadahnya saja. Tetapi yang gerak-gerik iradat, kudrat dan iradat itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ampunnya. Nah, itu kita rasakan apa itu dalam beribadah. Nah, kita rasakan barang dalam sembahyang itu semenit barang terasa. Atau jauh ulama tuh waktu membaca Al-Fatihah barang bahwa merasa diri kita tuh berada, dan kita yakini bahwa kita ini hanya sekedar wadahnya saja. Atau waktu tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita jadikan diri kita ini kadada panah, kita nafiakan, bahasa orang ilmu itu kan dinafiakan, dikada-adakan, ataupun bahasa lain itu disirnakan, dileburakan. Nah, jadi cara meleburakan ujian abang guru sekumpul itu kan ada dua. Ada lebur di tauhid, ada lebur di Nur Muhammad. Terserah saja kita memilih. Bisa juga bagi gantian. Kadang-kadang kita lebur di Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita adalah sumbernya daripada Nur Muhammad. Kemudian kita hilangkan diri kita dan kita larutakan diri kita ke Nur Muhammad. Sudah. Nah, kedua, nanti tinggi lagi yaitu tauhid, bahwa fi'il kita nih, gawian kita nih, nah, diri kita adalah mazhar ataupun kenyataan gawian Tuhan. Sifat kita nih mazhar, sifat zat yang gaib. Kemudian asma kita, kesabartaan apapun yang dari diri kita ataupun yang lain daripada diri kita, itu adalah kita lanyapakan dan kita kembalikan. Itulah mayyunib, namanya orang yang kembali. Mayyunib tadi. Nah, itu bang itu. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, inilah cara orang berikhlas dan beribadah, yaitu menghilangkan diri. Ikhlas kan? Apabila kita terus menerus menjimi walaupun dengan usaha, nanti ketemu aja ikhlas. Sekarang ini mungkin kita beribadah dengan nafsu, dengan ambisi, tetapi merasa diri masih. Nah, ada seorang ulama itu sembahyang di set pertama 70 tahun. Set pertama. Satu ketika hidin ini ada set pertama lagi di belakang. Imbas pertama ini berpikir, ternyata aku selama 70 tahun sembahyang di set pertama, aku riya ini, merasa aku nambah ibadah. Setelah di sini aku baru merasa ibadah ikhlas. Habis itu hidin langsung mengqadha sholat 5 waktu
yang 70 tahun tadi. Nah, kita kali benar mungkin hidin inilah ini kada kau dituruti. Hidin ini mungkin dibukakan oleh kasar mendengar suara dari langit, misalnya bulan bin bulan, engkau ini adalah sholat selama 70 tahun adalah posisi riya. Yang sebetulnya ibadah hikam adalah ini yang di belakang imamnya. Nah, kira-kira maka itu orang pun mendapatkan habib namanya, suara gaib tanpa muka, ataupun mendapatkan telepon dari hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita belum kita ini orang awam, orang ada belum begitu alim, maka kita beribadah semampunya kita beribadah, dan kita selalu mencari ilmu terus menerus. Nah, jadi di sini biru yatil agyar, jadi orang salib ini kekurangannya tuh masih terdinding. Memang beramal jangan, tapi masih terdinding di Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kada tahu ilmunya. Kada tahu ilmunya, maka terdinding orang tersebut. Maka terdinding lawan apa? Yaitu agyar, gangguan hati, wal aqwan, yaitu gangguan daripada dunia. Az-zahirati lahum, yang jelas dan maujudatan ladaihi, wal haqqu ta'ala ghaibun anhum, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gaib. Jadi kalau Allah Ta'ala masih gaib kan, jadi kada kau bertemu ataupun dapat hidayah belum bisa. Falam yarahu, dan orang tersebut belum bisa melihat Allah. Maka karena ilmu tasawuf ini Pak, tujuannya sampai bertemu dan berjumpa dan bisa melihat. Tapi melihat ini bukannya zahir ini lain, tetapi roh yang melihat. Nah, ini ada babnya kita. Masalah melihat Allah itu di dalam kitab Sirul Asrar semalam tuh ada cara-caranya. Ada bagian-bagiannya dah. Bahum yastadiluna bihi alai fi hali tarkihim wal muriduna al mahjubun wajhahum al haqqu ta'ala bi wajhil karim. Jadi orang tersebut yang salih tadi kadang kalau bertemu atau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena orangnya sedikit-ikit akal yang dimainkan. Apabila masuk akal mau, akal dulu diutamakan. Sedangkan akal ini akan sirna apabila sudah guling. Lemah akal. Yang pertama kan rasa dulu nih, rasa ya, kalau anggota badan kita nih berasa. Kemudian rasa ini akan hilang karena akal. Dan akal ini akan hilang apabila guring. Nah, kada kau guring itu adalah roh kita. Makanya kadang-kadang orang yang guring, rohnya bisa berjalan, bisa berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi kalau orang yang suluk ini masih terhalang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'rifu ilaihi fa'arafu bihi falam ma'arafu ala haji wajah in hajabat al-aghyar, karena terhalang dengan
perasaan hati tadi tahala hingga itu jahilin di sini pulang falam yarahu fala fahum yastadilu bi alayhim fi hali tadlilihim fajahu halul fariqaini wasatani ma bainahuma an ba'da bainahuma wa dhalika annal mustadillu bihi ala ghairi araf al-haq alladhi huwa al-wujudu al-wajibu li'ahli wa huwa al-muhtasu bi wasfil qidam wa asbatal amsara musaru bihi ila asar al-adamiyah min wujudi aslihi al-musaru bihi ila al-mu'siri al-mutahaqqiq wujuduhu. Jadi orang yang salik dengan orang yang jajak tadi jauh perbedaan. Nah, walaupun orang salik tadi lulusan pesantren, kitab di rumah banyak, berpuluh-puluh lemari isinya kitab, tapi belum jajak. Beda dengan orang yang di rumah saja, di atas kelambu, tapi Allah Ta'ala mengajari. Beda. Sertani jauh benar, jauh benar. Kemuliaannya jauh, pahamnya jauh, dan perjalanan jauh. Kalau orang berilmu saja, itu yang dibaca ilmunya, tapi kada menjadi. Kalau jajak ini adalah ilmu sedikit tapi jadi. Nah itu loh. Misalnya ada orang sekolah ke pemerintahan, ilmu pemerintahan, sudah S3 misalnya, tapi kada jadi apa-apa, di rumah warak duduk. Tetapi ada orang kampung sekolahnya SD saja, tapi jadi gubernur. Nah, gitu. Maka di sini mujahidin jadinya yang jauh benar, bukan pengalamannya yang yang dinilai, tapi jadinya tuh. Yang satu jajak Allah Ta'ala langsung malah jadi sampai dikasih pangkat kewalian maksudnya nih. Yang satu tadi salik tadi ibaratnya mengaji ilmunya aja, beramal saja, tapi kada jajak, tetapi kada diberi pangkat, mengkayak begitu saja. Nah, dikasih pangkat ada, apalagi tugas. Kalau jajak tadi dikasih tugas, tugas bahasa kewalian bukan, apakah bagian tukang dikir, tukang mengikuti bala. Ya kulo tasrif taklif, setiap misi kemuliaan pasti ada misi tanggung jawab. Nah itu tuh dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan ya kalau kita nih kada jajak, paling kada ibaratnya percaya dengan orang jajak. Itu tuh ujar dalam kitabnya, kita nih kada jajak, guru barang jajak, punya guru sombong. Jangan ibaratnya kita kada jajak, kemudian kada percaya lawan jajak, akhirnya musibah ataupun bala yang ada dalam diri kita. Karena barang siapa iktirat hatinya, iktiratornya kada percaya hatinya nih, lawan orang diberi Allah Ta'ala pangkat tentang kejajakannya, maka jadi orang tersebut adalah wajib mendapatkan pada katulahan. Mudah-mudahan paham seberkah Allah. Insyaallah. Berkat yang Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Salatul lazim ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim lana bil khair. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil wa qina as-sawa'is. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.